Menurut saya upaya untuk mengurangi hak-hak dan kebebasan warga negara itu selalu ada. Selalu ada upaya itu, bukan hanya sekarang, bukan hanya di negeri ini, tapi di berbagai belahan dunia manapun. Selalu akan ada upaya untuk mengekang kebebasan individu. Undang-undang ITE kita teriak-teriak soal itu udah lama banget ya nggak sih? Sudah pernah ada revisi, diperbaiki, tapi korban juga masih terus berjatuhan. Dan yang lebih membahayakan sekarang menurut saya adalah ketika kekritisan itu dianggap bukti tidak cinta negeri. Menurut saya yang berbahaya kalau sudah ada sekelompok pandangan orang yang menilai kalau kita bersuara keras, itu artinya kita tidak pro kebaikan. Ketika kata-kata baik disematkan hanya pada kelompok tertentu dan yang tidak sama dengan orang itu berarti tidak baik. Itu menurut saya yang harus kita cermati hati-hati. Dan ketika ada upaya-upaya untuk mengembalikan lagi Indonesia ke zaman sebelum reformasi, itu yang harus betul-betul kita waspadai. Rasa-rasanya tidak ada politisi yang seberani hari-hari ini loh. 3-4 tahun yang lalu, mana ada yang berani bilang presiden 3 periode, ya nggak sih? Mana ada yang berani bilang udah rakyat nggak usah dikasih kesempatan untuk memilih langsung. Upaya-upaya itu ada, tapi dengan bangga bilang kita mau presiden 3 periode, mengubah undang-undang dasar untuk itu. Rasa-rasanya dulu nggak ada yang berani selantang itu ya. Dan bahwa sekarang mereka tidak malu untuk bicara seperti itu, yang bahkan oleh Pak Jokowi sudah dibilang ini menampar muka saya nih. Kemarin kan panjang tuh Pak Jokowi bilang usulan itu menampar muka saya. Saya adalah produk dari hasil pemilihan langsung. Kalau memang amandemen akan membuat negeri ini mundur demokrasinya, tidak perlu ada amandemen. Jadi beruntung masih ada pemimpin yang mau bersuara selantang itu, tetapi bahwa upaya-upaya itu sudah kasat mata, itu yang harus diwaspadai. Dan menurut saya sekarang situasinya agak sedikit jelimet. Ketika orang dengan mudah gampang melabeli kelompok tertentu. Cingkrang dan cadar lu radikal. Belain KPK lu kadrun. Sekarang seperti itu kan? Pemisahan antara kita dan mereka jurangnya menjadi sedemikian parah. Dan kalau dianggap tidak sesuai dengan satu pemikiran kelompoknya, lu tidak Pancasilais. Mengklaim Pancasila sebagai satu-satunya penafsiran yang hanya berlaku di kelompoknya dan yang lain tidak Pancasilais. Itu kan hal-hal yang terus-menerus disuarakan oleh para pegiat HAM ya. Bagaimana kita harus hati-hati menyikapi ini. Dan saya banyak berharap mahasiswa sih yang tidak punya kepentingan apapun, yang hampir selalu jadi lokomotif dan pelopor ketika negeri ini berada di ujung tanduk. Mahasiswa, maha atas siswa yang punya dapat kesempatan untuk mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Dede-dede yang ada di sini hanya 2% mungkin. You're top of the top, krim yang paling enak. Begitu banyak saudara-saudara kita yang bahkan tidak punya kesempatan untuk sekolah SD yang tidak rubuh di tengah pada saat lagi sekolah. You have kesempatan luxury untuk bisa belajar, untuk bisa bersuara. Dan kalau itu tidak dilakukan, dosa. Dosa gak sih? Kesempatannya begitu banyak, bukan hanya untuk belajar tapi juga untuk menyuarakan dan menjaga akal sehat adik-adik. Menjaga kewarasan publik dan berani bersuara dan bersikap. Mahasiswa, jangan mau main netral-netralan. Harus berani ngambil posisi. Posisi pada keberpihakan publik, pada kebenaran. Kalau semuanya takut dibilang kadrun, dibilang togok, dibilang cebong, dibilang kampret, selamanya kita akan masuk ke dalam kategori itu, ya nggak sih? Ketika saya mati-matian belain KPK dan menentang revisi undang-undang KPK, tiba-tiba saya jadi kadrun. Padahal sebelumnya saya anak ustadz yang nggak pakai jilbab, berarti saya liberal. Terlalu cepat stereotyping atau tuduhan itu
dilontarkan ke orang-orang yang berbeda sikap dengan mereka atau berbeda sikap dengan kita. Terlalu baper, seolah-olah kalau kita berbeda artinya kita musuh. Please deh, bukan cuma lu yang punya perasaan. Ngapain baper-baperan, ya kan? Dan itu mahasiswa tuh harus jadi seperti itu, harus mengutamakan akal waras, harus sehat mental juga, supaya nggak kebawa-bawa kalau dikatain macam-macam sama netizen. Jangan peduliin itu, let's just focus on ourselves. Dan berani untuk bicara, berani untuk speak up, karena itu kunci dari kualitas demokrasi. Bukan pada pemimpinnya, bukan pada anggota DPR-nya, bukan pada polisinya, dan sayang sekali bukan pada KPK-nya yang sekarang tidak berdaya. Tapi kualitas demokrasi ditentukan oleh kita yang punya suara.